Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur ya karena masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan nikmat yang dimana banyak di antara kita yang tidak menyadari nikmat itu. Nikmat yang banyak tidak kita sadari adalah kita tidak beli oksigen gratis Bapak Ibu. Jadi orang-orang mah banyak yang beli oksigen, banyak. Lalu kemudian kita darah, alhamdulillah. Orang mah banyak orang yang cuci darah setiap pekan. Cuci darah setiap pekan. Alhamdulillah ya, kita pokoknya bersyukur. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat ini teh Bapak Ibu, supaya nanti di akhirat kita nggak ditanya, umurmu waktu dulu di bulan Ramadan digunakan untuk apa? Oh saya puasanya puasa, tapi selalu membicarakan orang. Ngajinya mah enggak gitu. Taraweh ala kadarna, udah itu ayo kumpul-kumpul lagi, kan sia-sia nanti jadinya. Kaki kita ini Bapak Ibu nggak akan bergerak nanti di hari kiamat, nggak bisa bergerak sebelum ditanya 4 perkara. Umur kita gunakan untuk apa? Lalu kemudian harta kita belanjakan untuk apa? Kita dapatnya di mana? Apakah halal atau haram? Lalu kemudian kita infakkan untuk apa? Nah, lalu kemudian yang ketiga ini ilmu, ya ilmu kita pergunakan untuk apa? Apakah buat nipu-nipu orang, membodoh-bodohi jamaah begitu? Lalu kemudian terakhir badan kita gunakan untuk apa? Jangan besarnya doang, tapi nanti nggak ada timbangannya, seperti yang ada di dalam hadis kan? Ada nanti seseorang yang dimana tubuhnya besar didatangkan, lalu kemudian ketika ditimbang ternyata beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Makanya Bapak Ibu, kita senantiasa berdoa kepada Allah itu di setiap selesai sholat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca Ibu nggak nyampe kira-kira berapa detik? Allahumma a'inni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3-4 detik Bapak Ibu. Masa 4 detik kita nggak bisa baca? Udah beres sholat, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kesimpulan daripada doa ini, zikir ini, kalau kita bahasa Indonesia kan yang lebih mudah dimengerti itu adalah, ya Allah tolong bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, gitu aja. Ya Allah tolong bantu aku agar aku senantiasa mengingatmu, berzikir. Kan Ibu kesini baca doa, jangan lupa Allahumma ftahli abwa barahmatik. Ibu duduk bismillah atau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kemudian kita baca Quran, itu kan zikir semua itu. Nah, makanya kalau kita yang ada di sini sekarang, kitalah yang mendapatkan pertolongan. Karena nggak mungkin kalau kita tidak ke sini, kan coba kita lihat Bapak Ibu, banyak orang yang rumahnya dekat, tapi nggak bisa ke masjid. Nah, gitu kan, ini sebenarnya kan sebuah syiar. Lalu kemudian ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu agar engkau jadikan aku menjadi orang yang selalu bersyukur. Susah Ibu kalau nggak bersyukur mah. Walaupun rumah misalkan 10, mobil 25, terus apalagi uang, wah sekoper-koper misal. Tapi kalau hati tidak merasa cukup, tidak bersyukur, sama itu juga nggak bakal Bapak Ibu ya, nggak bakal cukup. Tetapi kalau Allah tanamkan dalam diri seseorang yang dimana hatinya rasa kecukupan, nah itulah sebenarnya orang yang bersyukur, orang yang benar-benar kaya. Yang terakhir doanya adalah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu agar engkau jadikan aku sebagai pribadi yang senantiasa terus ibadahnya itu lebih baik, atau memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Nah, ini juga termasuk salah satu cara kita memperbaiki ibadah, di mana dalam kajian-kajian tersebut kita belajar bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah. Kalau misalkan di sekarang ini ya, yang sekarang di bulan Ramadan ini, bagaimana cara bayar zakat, ya,
kita bayar zakat itu mengikuti pendapat yang lebih kuat, yang paling kuat. Mana bayar zakat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat membayar zakat itu adalah tidak boleh bayar zakat pakai uang karena tidak sah. Mazhab Syafi'i bayar zakat pakai uang tidak sah. Mazhab Maliki bayar zakat pakai uang tidak sah. Mazhab Hambali bayar zakat pakai uang tidak sah. Mazhab Abu Hanifah Hanafi bayar zakat pakai uang sah. Jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu perbedaan pendapat, kita kembalikan kepada yang lebih kuat atau yang mendekati Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jadi kalau ibu mau bayar zakat pakai uang, banyak alasannya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita bayar zakat pakai uang, boleh bayar zakat pakai uang dengan alasan simple, dengan alasan lebih gampang gitu ya, tinggal kasih uang gitu ke orangnya. Maka zaman Nabi pasti menyuruh orang pakai uang. Karena zaman Nabi itu ada uang. Kalau mau simple mah. Nah, hikmahnya sekarang di zaman ini kalau kita bayar zakat pakai uang, rata-rata akan dipakai untuk beli sesuatu yang dimana tidak. Nah, mau beli HP, padahal HP sudah ada. Nah, beli HP ya, HP-nya bagus, beli lagi yang lebih bagus. Beli kuota buat anaknya pakai apa? Main game sepanjang malam. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pakai beras, misalkan satu orang dapat 20 kilo. 20 kilo kira-kira cukup nggak buat sebulan? Cukup buat sebulan Bapak Ibu. Apalagi kalau cuma berdua doang, suami sama istri kan cukup 20 kilo tuh sebulan. Kan lumayan, jadi nggak beli lagi. Uang yang lain dipakai beli telur, dipakai beli lauk, dan lain-lainnya. Gitu ya. Tapi kalau ibu mau pakai beras, pakai uang, silahkan. Syaratnya tidak dengan 2,5 kilo. Berapa? 3,2 atau 3,8. Seharga beras 3 kilo, 3,8 kilo Bapak Ibu. Ya, atau 3,2 kilo. Bukan 2,5. Kenapa? Kalau ibu mengikuti mazhab Hanafi, ya ibu ikuti takaran berasnya. Mazhab Hanafi, takaran berasnya itu adalah bukan 2,5, tapi 3,2 atau 3,8. Nah, sekali lagi ya, kalau ibu mau pakai uang, bayar zakat, ibu harus mengikuti takaran Imam Abu Hanifah. Ya, sejumlah sebesar 3,2. Ada yang bilang 3,4, ada yang bilang 3,8. Ya ibu cari yang lebih sedikit saja, 3,2 gitu ya, karena Islam tidak memberatkan. Tapi ibu kalau mau cari aman, pakai beras. Langsung kasih ke orang yang bersangkutan. Biar zakat ibu pertama sudah nyampai. Sebab apa? Kalau ibu bayar zakat di masjid, ibu masih belum bayar zakat. Nah, kalau ibu bayar di masjid itu belum bayar zakat. Sebab orang yang di masjid itu adalah wakil kita. Nah, dan biasanya juga ada di sebagian masjid, kalau bayar zakat itu harus salaman sama perempuan. Gimana ceritanya ini?